Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran online kita hari ini? Ya, kalau kamu tadi sudah belajar tentang beberapa atau sudah melihat beberapa tayangan video tentang mata pelajaran yang lain, sekarang kamu masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran dari ibu. Nah, sebelum belajar ada katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri dulu sama kamu. Nama ibu adalah Ervina Romauli Purba SPD. Ibu mengajarkan mata pelajaran IPA di kelas 7. Ya. Sebelum kita mulai, maka kita awali dulu dengan berdoa walaupun sudah siang, supaya kita semakin diberi kesehatan dan juga semakin diberi berkat dan kepintaran. Doa dimulai. Doa selesai. Kita masuk kepada materi. Ibu mau sapa-sapa dulu sama kamu. Bagaimana perasaan kamu setelah masuk ke jenjang SMP? Nah, kalau dulunya di SD, sekarang sudah di SMP. Nah, berhubung karena suasana COVID, kita tidak bisa bertemu di dalam kelas, tapi kita bertemu secara virtual melalui video pembelajaran berikut. Materi kita kali ini adalah pengenalan objek IPA dan pengamatannya buat anak-anak ibu sekalian yang dulu di SMP kelas 7. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 31, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan yang baku. Artinya satuan baku itu satuan yang digunakan oleh seluruh dunia internasional. Nah, kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi, artinya apa yang mau kamu capai setelah kamu mempelajari tentang materi kita hari ini. Yaitu yang pertama, kamu bisa menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan di dalam ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan kegunaan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, kamu bisa menyebutkan objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi itulah indikator yang mau kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit tentang metode ilmiah. Karena di dalam ilmu pengetahuan alam kita berhubungan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu artinya adalah, di buku kelas 7, kamu buka nanti buku kelas 7 IPA yang sudah dibagikan sama kamu ya. Nah, metode ilmiah adalah suatu cara dan teknik yang berupaya untuk mencari atau menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Nah, dalam metode ilmiah ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Apa saja? Itu adalah merumuskan masalah dari apa yang kita lihat, dari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kita. Jadi kita rumuskan masalah itu adalah suatu permasalahan yang benar-benar sudah kita ambil apa saja akar permasalahannya. Nah, itu yang pertama ya, merumuskan masalah. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data dan membuat keterangan. Jadi ini bisa kita ambil dari buku atau literasi, bisa kita ambil dari dari Google ya, dari Google. Nah, ini kita kumpulkan datanya dari pertanyaan yang kita buat tadi. Kemudian setelah kita mengumpulkan data dan keterangan, yang ketiga kita membuat jawaban sementara. Itu namanya hipotesis. Jadi kita coba jawab apa yang menjadi pertanyaan tadi, apa sih jawabannya gitu. Nah, kemudian setelah kita buat hipotesisnya, yang keempat kita membuat suatu eksperimen atau percobaan untuk membuktikan apakah hipotesis kita, jawaban sementara kita itu benar atau tidak. Setelah itu kita akan mengumpulkan data dari hasil penelitian. Kalau yang langkah kedua tadi kita mengumpulkan data dari buku-buku ya, dari literasi, dari Google. Sekarang kita mengumpulkan data dari hasil penelitian kita. Kemudian setelah kita kumpulkan data dari hasil penelitian kita, langkah selanjutnya
hasilnya. Jadi itulah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi anak ibu, ya, dalam menyelesaikan masalah ini sehari-hari ada dua. Yang pertama secara ilmiah, kemudian yang kedua itu tidak secara ilmiah, ya. Jadi kegunaannya apa sih tujuan kita mempelajari IPA? Yang pertama itu adalah kita tahu bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara ilmiah. Kemudian yang kedua, kita tahu apa yang menjadi tujuan kita. Misalnya seperti ini, kamu ingin jadi dokter, berarti kamu harus mempelajari IPA untuk yang paling spesialnya adalah biologi. Kamu ingin menjadi seorang yang ahli dalam penelitian membuat obat-obatan. Jadi kamu di sana lebih cenderung untuk mempelajari materi secara kimia, ya. Jadi kenapa itu IPA ada di kelas 7? Supaya kamu bisa menyelesaikan masalah, kemudian kamu tahu apa yang menjadi tujuan kamu, dan kita akan lihat selanjutnya nanti di tayangan berikut apa-apa saja yang menjadi objek IPA dan pengamatannya. Nah, kita saksikan tayangan berikut ini, silahkan ya anak-anak. Selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA sendiri, kita akan mulai membahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu ya, untuk pemanasan. Jadi, kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. IPA. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, IPA itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira di sekitar kita itu ada apa saja? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, termasuk juga makhluk-makhluk hidup yang kecil seperti virus dan bakteri. Kemudian ada juga makhluk-makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari objek IPA. Objek IPA itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada objek biotik dan yang kedua ada objek abiotik. Objek biotik itu merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada gambar itu ada sapi, ada kupu-kupu, ada burung, ada bunga, pohon, dan juga rumput. Kemudian sekarang objek abiotik. Objek abiotik itu merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita atau panca indera kita, atau ketika kita sedang mengamati makhluk hidup yang sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua, inferensi. Jadi,
Inferensi itu merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi yang tadi, kita itu bisa membuat inferensi, yaitu dengan membuat ciri-ciri dari sapi itu. Misalkan, sapi berkaki 4, warnanya coklat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Jadi, hasil pengamatan yang sudah kita lakukan itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, maupun grafik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan di rumah, kalian amati ciri-ciri dari 3 hewan yang sering kalian temui di rumah. Kemudian, tulis hasil pengamatan kalian itu dalam bentuk tabel. Oke, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima Bagaimana kasih. Ibu? Sudah jelaskan apa yang Ibu jelaskan hari ini? Nah, jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi supaya ada bahan referensi bagi kamu untuk mengikuti indikator selanjutnya di minggu depan, ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan kamu masing-masing. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa, salam sehat luar biasa.